Mari ras kita tutup. Dari mana akar dari sebuah kebohongan yang menghampiri setiap manusia? Kencai Kamis Tuhan, ternyata pertama sekali adalah ketika iblis memberikan informasi dan manusia percaya. Maka Tuhan, kebohongan yang lain guturah jenah, dan itu semakin dipercaya. Maka kebohongan itu akan semakin banyak karena semakin banyak yang percaya. Bagaimana kebaikan, maka bes kegeluhan kami dan kejujuran ini harus diperjuangkan. Karena banyak sekali manusia percaya akan arti sebuah kebohongan dan manusia sangat menikmati. Maka Tuhan masih berniat, salah satu nilai hidup yang harus kami anut. Kami harus berjuang, belajar, geluh ibas kejujuran. Dan ini bukan hal yang mudah, karena kami jauh lebih percaya akan arti sebuah kebohongan daripada kejujuran. Dan kebohongan itu menawarkan bagi pikiran manusia untuk hidup dalam kenikmatan, kesenangan. Bujur Tuhan yang menjadi refleksi kami bas PJJ kami bas berniaga. Dan kami mau menggali lagi pengalaman Daud sebagai pemazmur, bagaimana hidup dalam kejujuran. Bujur Tuhan bas gelar Tuhan Yesus, kami toto kembali. Amin. Sejuang membantai Gerina. Aku luar biasa kok berniaga. Dibongkar habis diri kita ya. Dibongkar habis. Tanpa kita sadari kita sedang membongkar diri kita sebenarnya. Benar. Dan saya suka juga, karena kalau kita sudah mengenal diri kita, kita akan semakin tahu bagaimana cara untuk memperbaiki hidup kita. Oke, si pertama lebih mengapa manusia menyukai kebohongan ya? Mengapa manusia menyukai kebohongan? Ternyata ketika diteliti oleh seorang pakar komunikasi Stewart, manusia itu berpotensi kalau dia bangun dan sadar, dia memiliki potensi melakukan kebohongan 10 sampai dengan 200 kebohongan per hari. Maka aku bersuara, tadi kan 10 kebohongan sih. Bagi saya begini kan paling minim 10 kebohongan. Dan kebohongan itu diklasifikasinya mulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal klise lah umpamanya kan. Bukan apa ya, hal-hal kecil lah. Contoh begini. Sekali hara cemberut dia. Kenapa kamu? Enggak apa-apa. Bohong gak itu? Bohong loh. Oh, bohong itu. Saya ada lebih pakai kabres. Maka soal man. Enak gak Pak? Enak. Masih. Padahal masih. Tidak ngarah ayo lepek. Tapi kenapa harus begitu ya? Itu kan bahasa yang tanpa kita sadari itu sudah kebohongan loh. Baik, aku baik-baik aja. Ya kan ini aku baik-baik aja. Kalau dia sudah mengatakan aku baik-baik saja, dia nggak baik-baik itu. Tapi begitulah. Dan kita menikmatinya loh. Menikmati itu enggak? Menikmati. Karena kita rasakan dari sana kita banyak menemukan perhatian, cinta kasih, dan segala macam lah. Atau dapat tambahan uang belanja lah. Wah. Atau yang kedua, Stewart mengatakan dari pujian-pujian palsu. Udah anak hidah-hidah. Padahal itu bohong sih kan? Oke, kepala din juga gitu. Lah. Terakhir nih mancing nih jam dah. Nah ini kan pujian palsu loh. Atau di Facebook begitu ya. Padahal dalam hati kita dongkol gitu. Kayaknya norak deh bajunya.
Tapi hai cantik. Nah, ini kan kita menikmati ini nih. Iya anak ini suka nih loh, padahal bersyukur tuh silakan pernah juga. Model rambutnya baru ya, lambang tahun 80-an ini. Tapi agar dia memuji, dia melakukan itu. Nah ini kan Stewart mengatakan ini hal-hal yang kecil loh, dan itu akan bertumbuh semakin besar. Bagian perbuatan dia kan beranak pinak sebenarnya ya, iya benar. Atau pura-pura tidak tahu, ini kan kebohongan juga. Pura-pura nggak tahu. Mesti itu ulang tahun nasi kering lah ucap. Aku kering. Dia sendiri pun gak ingat. Padahal dia udah tahu loh. Dan dia membohongi dirinya loh. Bayangkan aja, ngeri nggak ini? Apa sih artinya itu? Apa sih artinya bagi musik kuda? Atau jumpa mantan pewana, pura-pura tidak tahu pula lama tanah. Kan betul jadi sih. Pura-pura nggak tahu, lama keringatnya nggak tahu. Yang ketawa, ngeri ya. Yang ketawa langsung. Orang ada pengalaman. Pura-pura nggak tahu. Atau ada makanan kesukaan kita orang tawarin, elang terbaik, aku go, nakanya, kali cobalah, tersiksa kali loh hidup kita. Tapi kalau Stewart mengatakan, apa ya, dari mana sih bakat ini ya begitu ya? Ternyata memang iblis adalah raja pendusta, bapa dari segala pendusta. Itu tandanya iblis sedang ngerjain kita sebenarnya. Sedang ngerjain kita. Tapi bagaimana sih nikmati bagaimana? Kesenangan palsu ditawarkan di sana dari kebohongan itu. Engkai maka bagaimana? Nendumin. Coba kan foto profil Facebook, Instagram, udah dengan foto gitu. Ada SMA. Emang kalau anak SMA setting sah, hai dek, nakal. Permenta. Adek, kau tuh gelut. Bibi maku ya nak. Kita nggak tahu loh. Penangkapan baju samping-samping kebetulan. Catatan dan kamu lihat. Gila ngurusin mereka. Gila nih kalau single aku mengalukan pertemanan. Langkah menawar itu. Maka kan sudah seperti terus adik kurasawa bohong kak dia mah bohong loh. Kita mengharapkan di sana ada kesenangan yang kita dapat, dan ini jujur dan bukan maka di dan naraskan bukan maka kita menikmatinya dan terlalu menikmatinya, dan kita tidak tahu kita sedang menikmati sesuatu yang nggak baik. Kalau aku berpikir gini juga Pak, kalau kamu haus kan nggak mesti minum racun toh. Kalau seandainya pun tinggal racun itu di sini kan nggak mesti minum kalau kita haus. Bener ya? Pilihan. Ya itu kan pilihan kita. Apakah kita mau tetap rasa haus itu atau yang kita minum tapi kita tahu itu racun. Tapi bagaimana kebohongannya? Maka kayak di naik pas juga uang jabatan itu adalah sesuatu yang memang akarnya Timotius juga katakan segala kejahatan termasuk kebohongan. Makanya kalau orang sudah dipercaya tentang uang, dia banyak dipercaya banyak hal. Makanya keluarga dilinga buni-buni kita yakinlah banyak kebohongan akan terjadi lagi. Yang adalah bos dompetnya kini kita dompet dangerous pergi. Atau ya aku pernah nggak nande bapak dah kamu gitu rusum Indonesia lapis pido dah lalat begitu. Tapi kan perempuan ini kan bijak juga kadang berpikir kan ya, aku nanti ini perlu kemana kami cari begitu juga kan. Kadang kan karakter itu justru kita tahu kita harus
kita berbohong, kita kan tahu karakternya juga kadang kan begitu. Jadi jah tidak berperu suruh bunyi-bunyi nanti. Jah balik terus bantal beda, nah terus tilang beda. Bas baju nih beda. Sudah beda. Ibu Geri itu. Ini J gambar Tuhan Yesus. J kira lo ya pang tuh. J bis. Gambar Tuhan Yesus dah. Mata anda pimbagal. Tutupin na mata tuh. Jangan tidak sentuh. Tutup dulu matanya. Tutupi na mata Tuhan Yesus dah. Padahal mata Tuhan Yesus belum Ngunun sabita sanksi. Tutup. Maksud kudai, kalau memang udah bohong ini, aduh, dan menutupi kesalahan, itu juga adalah sesuatu kebohongan yang sering kita lakukan ya. Menutupi kesalahan. Bagi kita tuan rumah dai, ya banyak loh. Karena kita makan bakso, nggak kita ingat baksonya, kita berbohong. Daripada ribut, bagaimana? Langsung lo ribut, tukurkah baksonya mau betul? Tapi karena kita nggak mau lagi ribet, ya sudahlah, itu adalah jurus terakhir. Atau kita lupa beli oleh-oleh. Oh, udah mati lu yang jual oleh-oleh. Bohongnya kelas tinggi. Padahal kami reban bakso dengan aja. Udah mati. Gua pikir nih hoax ya. Aduh, ngerinya luar biasa. Ngedoain mati. Aku pernah begini makan martabak. Iya, aku pikir bagaimana orang tua membohongi anak. Aduh, sakit kali gue rasanya. Malah ikut aku martabak enggak. Aku buat bintang. Bohongnya luar biasa loh. Ada yang mesti. Padahal malah tertuku. Langkah lagi martabak. Itu ada yang musuh itu nih. Ngeri. Itu untuk menutupi kesalahan kita loh. Kita korbankan orang lain. Jangan korban. Aku pun nanti tukang martabak nasihat. Korban mama. Korban mama. Coba bayangkan Kak, udah mulai aku SD sampai SMP aku nggak, itu tahu aku kebenarannya. Asal martabak ndai, begitu supan. Supan itu aku tuh. Bayang bertahun-tahun. Dan terakhir aku buktikan. Papa ada bikin tinggi dia begitu. Mana? Maka saya lewat ke zaman berdiri itu anak yang berkorban nanti. Hoax yang berkepanjangan coba. Aduh, ngeri. Maka setelah kita ada dekam, adina Stio dan lain, kita sudah terlalu menikmati kadang-kadang, dan kita merasakan itu mengamankan hidup kita. Tapi aku pernah, mengapa kita harus jujur Stio dan lain? Ada 5 hal yang harus kita pikirkan. Si pertama lebih mengangkat bahwasanya tidak ada seorang pun di dunia ini dia mau dibohongi. Bahkan seorang pembohong pun mengharapkan kejujuran dari orang lain. Seorang penipu pun mengharapkan kejujuran dari orang lain. Bayangkan bagaimana harapan itu begitu besar ya. Lihat tuh perpayaran tak payo. Sinopuhi piru sunduk tohui layak ikhlas tohui bagaimana maksudnya. Contoh orang nelpon. Ayo ke bank Pak, KTM Pak, ketik ini. Oh iya Pak, kok nggak bisa. Terkena penuh ngamuk gitu. Padahal dia mau kohi. Coba, ngeri gak? Jadi tidak ada seorang pun sebenarnya ingin ditipu dan dibohongi. Bahkan kalau katakan seorang filsuf ini, kebohongan itu sekecil apapun itu akan bersifat abadi bagi orang yang merasakan kebohongan itu. Sekali kamu tokohi kala, ingat dulu talam.
Nah, aku martabat martabat dipingin lah gitu. Korban nabi kelihatan begini. Gue mati sendiri itu misalnya kali. Coba lah, ngeri nggak itu? Aduh, karena itu akan bersifat abadi sekecil apapun. Maka dinasti Hyundai hati-hati karena kita akan semakin dalam di bawahnya. Dan kita merasa seolah itu baik-baik aja. Sebenarnya enggak. Maka di Agung Gundari belajar juga baik di dalam kesendirian ketika ada keluarga, banyak orang lain. Aku mencoba untuk tidak memiliki kepribadian yang berbeda, dan itu perjuangan. Karena siapa kita sesungguhnya adalah ketika kita sendiri. Ada sangat sekali ada kampung sirancang sore pagi gua ada banyak ya. Dan itu sebenarnya diri kita. Maka sangat kita sisada, lihat teman ta, lihat keluarga ta, ya begitulah kita. Tapi memang jujur itu pun jangan ekstrim kali lah. Harus juga bijak sebagai bijaksana, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Adalah kak bagi cerdik saja, tulus nada milih. Cerdik anak-anak hilal, cerdik tulus nada milih. Padahal itu satu kesatuan dan itu adalah sifat ya. Jangan pula ekstrim kali. Aku kakak memorian, jujurlah ekstrim kali. Ini pendeta jujur. Samping-samping mau kiki. Mau kesal. Mana kalau kira itu. Nah ini kan nggak baik juga kan. Lupa kan dia katakan begini. Kamu entah perlu pakai Rexona. Nah, dia kan mengerti juga kan, sama isinya kan, sama isi. Karena memang jujur yang ekstrim itu juga bahaya. Sama seperti media negara telepon. Aku pernah pengalaman pihak mereka. Langali WA per telepon. Abang ada sendiri kan bergan. Telepon. Abang, saya kan memang niku kerinciannya. Lapangan pendeta mulala kalau barang itu susah. Pudi duit ke aku niku. Lah kamu aja. Aji lagi katakan telepon. Pudi duit aku ya ulah bernomor nih kamu mau dulu. Mau ke borong niku padahal bersatu nya gede. Pudi duit ke aku. Lah kamu aja. Kata-kata kenal itu masih geluh baik. Tapi mengatakan memang dekam ya harus kami. Tapi belum kau perlu khotbah kan bagi sagenda iya. Belum kau perlu. Enggak lah. Ya kak. Tapi ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita juga. Jadi tidak ada seorang pun suka untuk ditipu atau dibohong. Bahkan bagi kita seorang penipu pun mengharapkan kejujuran dari orang lain. Bahkan dari orang yang ditipu. Weh, tentu hebat kalau gak maksudku dampaknya dari kejujuran ini. Maka si kedua dinasti, ternyata kejujuran itu adalah dasar dari segala perbuatan baik. Dasar dari segala perbuatan baik. Maka mulai jujur begini dan kita akan membuka banyak sekali perbuatan-perbuatan baik. Bagi soal tas dan bagian. Sebenarnya bisa aja lah. Nabung kan bisa. Tapi karena memang kita mau praktis terus hidup ini kan ya nggak apa-apa lah. Coba gitu kita Pak, aku tahun ini mau tas keluarga 5 juta dan aku nabung, jadi tabungan ini nggak bisa diganti ya. Aku pengen baju kok ada kasih letter tahan nih. Oi, adi tas na 5 juta ya baju buka lagi 3 juta. Ini persoalan berat siapa? Ada aku leceh skala. Lu kan berat bisa bedanya. Jadi banyak sebenarnya pertimbangan. Tapi sebenarnya kalau kita mikir-mikir, dasar dari segala perbuatan yang baik itu adalah ketika kita mulai jujur. Ya kami sharing juga lah ya. Ada aku bes jabu, bes keluarga kami lah dulu aku kami dua. Kami mulai dari hal yang paling kecil pun harus jujur. Kalau memang gak enak bilang ya. Kalau memang enak, bilang enak. Kalau memang nggak cantik, bilang nggak cantik. Dan itu dengan bijaksana. Begitu ya, dengan bijaksana. Pernah kata mereka dekat golong kami harus murah dua. Itu pernah lecin.
Itu pernah deh, awak ni pinggum gua, mau balas biri-biri kan jidan ini, galang awak biri-biri lah, kiki enak, nah kan kecil kaki, kamu mirip kok bagi biri-biri tersinggung kayak jenada aku mulai bijak juga bilang, bagi biri-biri, kayak domba, kan besar begitu, Untung nggak dipecat. dan dia sakit hati juga dia bilang gitu ya. Dia mulai bijaksana lah, mulai bijaksana. Artinya lape kok pas, tapi labo labo menyenangkan. Tapi bagi penunggu dan orang lain, apakah berbohong itu untuk kebaikan? Lihat waktunya. Ada orang langsung bilang nggak bisa, makanya kita harus kenal juga. Harus lihat waktunya, kapan, bagaimana caranya, di mana tempatnya. Lihat kamu kejujurannya harus kita konsep dengan sebaik mungkin dan dia merasakan itu bentuk penghormatan. Sebagai contoh Nora, adi ngukap na lapas gitu na kesakna sesuatu, dia masak enak dulu, layani na mau kira kusur, yang katakan ada deh yang bilang sama itu dan ini penting. Adik kan mau busur mau menunggu mau enak nih jadi. Ya. Robah. Lambayang ketika sangat meluh ya aku dapat dikatakan. Baca. Dan ini kan kebijaksanaan seperti yang kami bilang tadi. Kebijaksanaan. Aku pengen orang nih, udah asal mau kencang, ini penting tiku, mis kutuk roti kesukaan. Kukanti begini. Kamu bilang apa? Nangis, makan dulu. Ya, bukan menyogok ya, tapi mengenal karakter. Dan itu tidak bisa kita lakukan untuk orang banyak juga, karena kita nggak kenal orang lain dengan benar dengan 100% kali kan. Maka kuakap enda lebih kepada kebijaksanaan ya, kebijaksanaan. Apakah memang harus jujur dalam segala hal? Ya memang benar harus jujur dalam segala hal. Karena kalau kita menikmati kebohongan itu bagi kata Narsnai, memang nikmat loh, karena kita dijanjikan terus. Kan kebohongan itu menjanjikan kan? Dan realisasinya ada nggak kira-kira? Nggak ada sebenarnya. Yang ada yang kehampaan sebenarnya. Hampa sebenarnya. Maka dasar dari segala perbuatan baik memang benar harus memang kita jujur. Sebab lah kencang kita jujur ya, perbuatan baik itu pasti tidak akan terlaksana. Dan Stewart mengatakan ketenangan batin bagi kata dunia. Maka dan do isi kelak silang ujur ganti pinnya tiap hari itu. Situ guna labungan kalak yang lagi dengan diri na planeta. Personal nama ganti na pinna. Maka aku HP lah pernah kunci. Ya, ini tuh pernah kunci. Makanya pakai asal mau kencang mulai kunci HP dan do. Apalagi kunci na agak bagai nanda sih. Nanda, ngumlala sila menghuli basi. Yakinlah. Dan itu benar, itu merupakan sebuah realita yang harus kita pahami. Maka dengan litkam pemana tabungan rahasia pemana, iya. Bilanglah, tapi katakan rahasia bagi sekali. Tapi bilang rahasia yang lalu. Ini rahasia penting, tapi kata-kata neng. Itu benar juga. Maka bagi. Aku ini kalau kemarin pengalaman bagi. Katakan nama. Aku ni buninku emas sedang gantang. Kutanam mungkin pas rumah ini. Lain isi kamu lakukan jangan na. Mati ni kalau ni cigar-gar ni kritus anda. Padahal bohong kan. Kenapa dia boleh terusur? Penipuan kelas kakak. Mati yang cigar-gar kami krim itu. Bersetupu. Untuk orang aku, karena kerja lah bau. Nah, tapi bagaimana berusaha bohong ini? Teka, bagaimana ada persoalan dalam kembali? Lah tak mungkin bunyi kena setengah gas ada gantang emas. Gak akan mungkin. Dan itu disimpan segala nggak mungkin. Kecuali pada zaman penjajahan.
Lagi mau merdeka, gue minta makan lagi ke bank atau kemana. Tapi tidak kasih mutu. Begitu sudah percaya. Maka kami kempuna gredori asenge dan kami kiri. Dan kau kerimam sudah gerak nak kasih. Lah tenang-tenang bagi kami. Situhuna tanpa kita sadari, sama ya seperti yang kami bilang tadi. Orang akan melihat kita, kan begini dalam hidup ini. Kalau kita berpikir, kita menilai diri kita dari apa yang kita pikirkan. Itu benar. Aku nggak gitu kok, aku nggak gitu kok. Dan kita selalu berpikir tentang diri kita, tentang apa yang kita pikirkan. Tapi kalau orang lain melihat, kalau orang lain menilai kita dari apa yang mereka lihat, mereka nggak tahu pikiran kita. Tapi mereka melihat perbuatan, ucapan, tingkah laku kita. Dan orang kan melihat ke sana. Dan salah satunya adalah kejujuran kita. Dan kejujuran itu bisa dirasakan. Sebagenda, kita ini kan makhluk yang berjiwa juga. Tang-tang jumpe bisa tangan jelme, ya lagi lo mau dia tidak. Lengkap berbagai pengejar tentang. Tang-tang jumpe pada kampung bagai mata itu. Kali teman buat ini. Langsung kita pun was-was loh. Dan nggak tenang jiwa kita. Tapi sih kalau ibu jujur selalu. Dan itu pengalaman semua. Dari tatapan matanya, dari ucapannya, kita tahu dia itu punya hati yang baik atau enggak sama kita. Maka situhuna Daud ini loh memiliki sebuah pengalaman rohani. Mengapa dia jujur kepada Tuhan? Karena memang ketika dia jujur kepada Tuhan itu akan dilindungi oleh kejujuran itu sendiri. Maka situhuna pas kata Dundai kalau bujur enda labu sepen namanya selain kebujuran nih. Contoh bagian pemana, labu ku banding-bandingnya. Contoh saja nih contoh. Bicara lihat kamdu jalma rubat ismame. Ising ilbe berpikiran du sisa. Teman nandai mungkin. Lah mungkin teta. Ya kita lihat juga bagaimana karakternya, kepribadiannya, ucapannya. Manbanta kita kak lo pernah peranan C dan manbanta. Maka kita akan langsung menilai, wah itu yang salah. Nah, maksudku kejujuran itu ternyata orang akan melihat. Maka ini merupakan hal yang sangat penting. Dan yang terakhir adalah dipercayai. Maka dendu labu kri nakel bas kegeluhan nenda banci kita percaya. Karena itu tadi kejujuran itu. Jadi dendu bagi ketandai bas kegeluhan nenda kita ini kata saling mengenal semua ini sama seperti yang gue tadi. Aku lihat mereka ada mereka si medanga, tantang nama aku pendeta kujahaku. Wih manis berbeda dari sekap budaya semantap. Pendeta permen pengkilana. Kangen sih. Dung kari kam khotbah. Rekam ke rumah. Permen. Wih mengkila. Man kita rumah di Bindung Ursika. Iya, aku tulis kan dungkot balik kurang kok. Mantul sekali. Jika ada perjuangan jadi dia pendeta. Rumah mungkin aja. Kau mau kita tahu ini. Misalkan jangan bewang nih. Sudah pas ke gang kurma nanda kedai ya. Oke lah nih. Kayak berpen. Ke rumah mama nih. Oke ini gula. Ini gula. Oh, ke rumah udah. Cuman datang begitu kayak ini dulu lah kemudian cuma hari. Manuk naik pelang abu tangkap. Pelang abu dakan saja nica bertimbang kamper. Jam-jam 2 kali mau keretasan. Basukur ku jam 3 bilang kurang. Ngasa bunda dilaku tuh anak daya. Maka telepon dia bangun gereja kita permen kayak kena. Oi, diku saja. Tapi kok ada. Kalau maka dendo diku salah benar. Kalau mau belum benar loh, kepolosan kita itu dimanfaatin orang juga dengan janjinya. Sakit itu. Bayangkan enggak dorong bergembar aku tujuan sepeda motor pagi jam 5 berangkat. Bilang aku sarapan. Janjikan enggak makan siang manuk.
Siapa gak tergiur? Si berdua tapi tahu ini saja kayak. Mulai gue, wah mau kamu kena. Mau kamu kena nih. Sakit kali loh, makanya aduh, marilah kita belajar. Aku pedan dulu lah mengatakan 100% aku orang yang jujur dalam segala hal. Bisa jadi, terkadang kan kejujuran kita juga nggak mesti kali kita tampilkan juga supaya orang merasa kasihan gitu, nggak usah. Tetaplah kita menjadi orang berintegritas. Cuman dan dulu terkadang ya bijaksana dan perlukan. Tapi untuk menjadi orang yang jujur 100%, begini na Roma pede kamu lalu Pak Ijel. Lali si bujur sadar pede. Gerina kalah nan bagi luang kubur si tala. Begini na. Artinya dalam itu sebenarnya sudah busuk. Dan sebenarnya yang masuk itu juga yang nggak baik ya gitu ya. Begitu juga yang keluar. Tapi kita belajarlah. Adi berseda dekam merat dia menjanjikan kita terus. Dan kebohongan itu yang dijanjikan. Bagaimana supaya janji-janji itu terus menghinggapi hidup kita. Bagaimana apa? Kenal kita, tunggu dong dekat penuh enggak? Bujur saja ukurin dan bersama. Itu lagu kita band kita. Mari kita mulai jujur. Emang kebernian dan jujurlah kita teman-teman. Ini teman. Adi mbau bisa pikir dua ini. Daripada tahan-tahan kan sih, wangi enggak? Wangi kan? Wangi, tuh gue. Adi mengkerkin ya kata kamu mengkerkin ya. Lu udah. Oh, adi gejek sakan tuh aku lebih tuh, lekam lebih. Lagar betul-betul. Itu kan jujur juga kan? Begitu. Lo kayak gam sambari kemarin dulu nakal. Sambari. Kalau oleh sambari teman dunia selalu. Di kamar belum sambari. Oke, Tuhan sih masuk-masuk. Bujur.